Halo sahabat terapi, pada episode kali ini kita akan membahas 5 hewan yang sering digunakan dalam pengobatan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komentar yang positif ya. Lintah. Terapi menggunakan hewan lintah adalah sebuah terapi kuno yang masih diperhatikan hingga sekarang. Tidak ada yang benar-benar tahu pengobatan ini dimulai dari kapan. Akan tetapi, pernah tercatat bahwa pengobatan dengan lintah digunakan oleh seorang dokter dari Yunani pada 200 tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1020-an, seorang ilmuwan terkenal dari agama Islam yang bernama Ibnu Sina menulis tentang terapi lintah dalam sebuah buku kedokteran yang berjudul The Canon of Medicine. Buku ini menjadi salah satu dasar pengobatan modern yang digunakan sampai saat ini. Lintah yang digunakan bukanlah lintah sembarangan. Hanya lintah dari jenis tertentu saja dan yang masih steril yang boleh digunakan untuk terapi. Pada saat ini, terapi lintah kembali populer karena khasiatnya yang sudah terbukti secara empiris maupun secara medis. Hingga di beberapa negara sudah mulai mengembangkan peternakan lintah yang digunakan untuk berbagai kepentingan pengobatan. Banyak sekali manfaat terapi lintah bagi kesehatan, dan sudah banyak sekali yang membuktikan khasiatnya. Bahkan pengobatan dengan terapi lintah sudah dilakukan di hampir seluruh dunia, mulai dari Cina, India, Mesir, Rusia, Amerika, dan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, terapi lintah sering digunakan untuk mengobati penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan segala penyakit yang berhubungan dengan darah dan usia yang semakin menua. Lebah. Apa yang Anda bayangkan jika mendengar kata lebah? Mungkin yang terbayang adalah hewan bersayap yang menghasilkan madu. Tapi tahukah Anda bahwa sengatan dari lebah bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit? Sengatan lebah pada beberapa anggota tubuh yang sakit dapat digunakan untuk meringankan gejala-gejala penyakit seperti rematik, sakit pinggang, lupus, penyakit saraf, dan lain sebagainya. Tapi jangan gunakan terapi lebah secara sembarangan, karena racun lebah yang masuk ke dalam tubuh harus sesuai takar yang tepat. Kalau terlalu banyak, bisa berakibat alergi hingga reaksi tertentu yang fatal. Terapis akan menghitung kebutuhan lebah per pasien berdasarkan hasil diagnosa, jenis penyakit, dan posisi sengatan juga mempengaruhi jumlah lebah yang akan digunakan. Lebah yang digunakan merupakan jenis tertentu hasil penangkaran. Biasanya setelah diterapi menggunakan lebah, pasien akan mengalami bengkak pada bagian yang disengat dan badan akan sedikit demam sebagai reaksi dari terapi tersebut. Jika ada alergi yang berlebihan, sangat disarankan untuk meminum obat anti alergi dan pergi ke dokter jika reaksi berlanjut parah. Pada pasien yang baru mencoba terapi tersebut, disarankan hanya menggunakan sedikit lebah untuk menghindari reaksi tubuh berlebihan yang tidak diinginkan. Belatung. Terapi menggunakan belatung dalam dunia pengobatan barat dikenal dengan nama megaterapi. Dalam hal ini, belatung yang digunakan adalah larva lalat yang dikembangkan dalam lab yang steril dan terkontrol berstandar medis. Terapi belatung biasanya digunakan untuk menghilangkan jaringan tubuh yang sudah mati atau nekrotik. Sebelum digunakan, tubuh belatung harus melalui proses disinfeksi sehingga aman bagi tubuh pasien. Cara penggunaannya adalah dengan menempatkan sekelompok belatung pada luka di anggota tubuh pasien yang mengalami pembusukan. Kemudian luka ditutup dengan kain kasa lalu diamkan beberapa lama. Setelah beberapa jam, kain kasa dibuka dan kita akan melihat bahwa jaringan tubuh pasien yang sudah membusuk mulai habis dan bersih. Terapi ini akan dilakukan berulang kali, hingga jaringan yang membusuk dan mati hilang sempurna. Setelah beberapa kali terapi, biasanya kita akan melihat jaringan baru yang sehat akan mulai tumbuh. Terapi belatung tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, karena terapi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan medis tertentu saja dengan prosedur medis yang ketat. Karena prosedurnya yang ketat dan susahnya mendapatkan belatung dengan spesifikasi yang dibutuhkan, maka terapi ini biasanya hanya digunakan oleh pengobatan medis di rumah sakit tertentu saja.
Unta. Unta merupakan binatang khas Timur Tengah yang sangat tahan terhadap cuaca panas. Biasanya kita bisa melihat unta liar di padang pasir atau daerah beriklim tropis yang ekstrim. Unta biasanya dimanfaatkan dengan cara ditunggangi atau diambil susunya. Tapi tahukah Anda bahwa ada bagian dari unta yang sering digunakan untuk pengobatan, yaitu air kencing unta. Masyarakat Timur Tengah mempercayai bahwa air kencing unta dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis pengobatan. Maka tidak sedikit masyarakat Timur Tengah yang mengkonsumsi air kencing unta untuk menjaga kesehatan. Bahkan menggunakannya untuk keramas untuk menghindarkan dari kerontokan rambut. Masyarakat di negeri Uganda mempunyai kepercayaan yang lebih ekstrim lagi. Mereka percaya bahwa air kencing unta dapat membuat mereka sembuh dari penyakit berat seperti HIV/AIDS. Pada bulan Februari tahun 2013, Universitas King Abdul Aziz melakukan penelitian tentang air kencing unta. Dalam penelitian tersebut, telah ditemukan zat anti kanker yang terkandung di dalam air kencing unta. Ikan gara rufa. Iktioterapi atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan terapi ikan adalah sebuah praktek pengobatan yang menggunakan ikan sebagai medianya. Ikan yang digunakan adalah spesies gara rufa yang berasal dari negara Yunani. Fungsinya adalah mengobati luka yang ada pada tubuh dan mengatasi berbagai macam masalah kulit. Caranya sangat mudah. Pasien cukup berendam ke kolam yang sudah diisi dengan ikan gara rufa. Ikan-ikan tersebut akan langsung menghampiri pasien dan memakan jaringan kulit yang berada dalam air. Pasien tidak akan merasakan sakit, akan tetapi pasien akan merasakan sensasi geli pada bagian tubuh yang sedang diobati. Terapi ikan juga dipercaya dapat digunakan untuk pengobatan psoriasis dan dermatitis. Terapi ikan pernah merebak di Indonesia dan banyak ditemui di berbagai tempat. Tapi karena harga ikan gara rufa yang mahal, ikan yang digunakan sering diganti dengan ikan nilam yang masih berukuran kecil. Khasiatnya cenderung sama dengan ikan gara rufa, karena yang dicari adalah kemampuan ikan untuk memakan jaringan kulit mati di tubuh pasien. Oke sahabat terapi, itulah 5 hewan yang sering digunakan untuk pengobatan di seluruh dunia. Sampai jumpa di video tentang terapi selanjutnya.